Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada kesempatan ini dengan saya Busta Minarda. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa dan kita semuanya selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, baru saja 3 partai menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Baca Pres 2024. Ketiga partai itu PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional PAN. Ini memang sangat mengejutkan bagi Republik ini ketika ketiga partai itu dalam suatu kesempatan yang sama menyatakan mendukung Prabowo Subianto. Kenapa ini dikatakan mengejutkan? Karena ketiga partai ini selama ini menyatakan bahwa mereka adalah capres dan cawapres dari partainya masing-masing. Di samping juga ada yang telah menyatakan cawapresnya walaupun tidak dari partainya sendiri. Partai Golkar sesuai dengan hasil Munas Partai Golkar bahwa telah diputuskan capresnya adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Partai PKB juga telah menyatakan bahwa cawapresnya adalah dari partai PKB, yakni ketua umumnya Muhaimin Iskandar atau Caimin. Sedangkan partai PAN telah menyatakan bahwa cawapresnya adalah Erick Thohir. Bagaimana ketika sekarang ketiga partai itu bersatu mendukung Prabowo Subianto? Bagaimana nanti kalau ketiga partai ini bersikeras ingin mereka harus menjadi cawapresnya Prabowo Subianto? Jadi tampaknya sekarang untuk capres bagi Partai Golkar sudah tidak memungkinkan lagi. Namun partai pemenang nomor 2 ini tentu paling tidak dia harus cawapres. Ini paling tidak. Sebab jika nanti sempat Partai Golkar tidak cawapres, tetapi hanya pendukung biasa bagi Prabowo Subianto, besar kemungkinan ini akan berefek kepada hasil pemilu 2024 nanti. Ini bisa melemahkan bagi kader Partai Golkar, karena partai terbesar kedua ini kok hanya menjadi pendukung, tidak menjadi capres atau cawapres. Dan yang membuat desakan Munaslup baru lalu juga berkisar dari ini, dari penentuan capres atau cawapresnya Airlangga Hartarto.
Bagaimana dengan PKB? PKB telah sejak jauh hari bersikap bahwa dia adalah cawapresnya Prabowo. Dan malah dulu kita seakan-akan melihat telah seperti adanya deklarasi Prabowo Presiden, Caimin cawapres. Tetapi memang akhir-akhir ini kita akui terjadi pasang surut hubungan PKB atau Caimin dengan Prabowo. Malah kita mendengar sepertinya PKB atau Caimin mengancam kalau tidak dia cawapres, dia akan keluar dari koalisi Indonesia Raya yang dibentuk dulunya oleh Gerindra dan PKB. Berarti memang ini keras sekali sekarang, minimal dia harus cawapres. PAN tampaknya telah punya satu ikatan dengan Erick Thohir bahwa PAN harus bersikap calon wakil presidennya adalah Erick Thohir. Kita tidak tahu deal apa yang terjadi antara PAN dengan Erick Thohir. Tetapi yang jelas PAN sepertinya punya suatu ketentuan bahwa yang akan menjadi cawapres bagi PAN adalah Erick Thohir. Bagaimana ini kalau ketiganya ini nanti bersikeras? Apakah nanti ketiganya ini akan bisa mengalah? Tentu dengan konsekuensi mereka akan berhadapan dengan kadernya masing-masing. Ataukah mereka akan keluar dari koalisi ini jika nanti mereka tidak bisa menjadi cawapres. Sekarang yang sedang ditunggu-tunggu lagi adalah keputusan MK tentang ketentuan usia, batas usia untuk capres dan cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Kalau nanti MK mengabulkan gugatan PSI terhadap undang-undang ini, sehingga ketentuan 40 tahun usia cawapres atau capres diubah menjadi 35 tahun, maka yang akan muncul nanti adalah Gibran, anaknya Joko Widodo. Kalau nanti muncul Gibran, apakah akan bisa membuat tiga partai ini manut menuruti Gibran? Ataukah nanti dengan munculnya Gibran, ketiga partai ini keluar dari koalisi Indonesia Raya ini? Ini yang jadi pertanyaan lagi. Sebab ini sudah menjadi rahasia umum bahwa berkumpulnya tiga partai ini mendukung Prabowo tidak terlepas dari pekondisian oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini pun telah keluar dari mulut Hasim Joyo Hadikusumo, adiknya Prabowo, tentang peran serta dari Joko Widodo terhadap bersatunya tiga partai ini mendukung Prabowo Subianto. Dari Golkar, ya saya bisa katakan ya secara tidak resmi Pak Airlangga, Pak Lodewijk Paulus dan Pak Dito datang ke Pak Prabowo. Minggu lalu saya hadir
saya tidak ikut diskusi yang terinci kerana saya waktu itu ikut rapat di ruangan lain. Tapi yang datang dan saya jabat tangan waktu keluar dan sinyal dan semua senyum-senyum. Pak Prabowo, Pak Muzani ya senyum-senyum. Pak Erlangga, Pak Lodewijk dan Pak Dito juga senyum. Ternyata mereka menyatakan mau dukung Pak Prabowo dan seizin dan restu dari Pak Jokowi. Satu hal lagi yang menjadi teka-teki bagi publik sekarang ini adalah persoalan politik. Persoalan politik ini tidak terlepas dari strategi dan taktik untuk mencapai tujuan politik. Tidak terlepas ini. Apakah menurutnya tiga partai ini akan benar-benar setia sampai nanti kepada penghabisan dari masa jabatan Joko Widodo, ataukah hanya sampai nanti kepada detik-detik terakhir pencalonan capres dan cawapres ke KPU? Ini yang jadi pertanyaan. Kalau mereka mendukung Prabowo hanya karena tekanan dari Presiden Joko Widodo, bisa saja nanti di saat-saat ketiga partai ini melihat kekuatan Presiden Joko Widodo tidak begitu berpengaruh lagi, bisa saja mereka hengkang mendukung Prabowo Subianto. Tetapi kalau memang Presiden Joko Widodo bisa menampakkan taringnya, menentukan keselamatan ketiga partai ini atau ketiga ketua umum partai ini menjelang benar-benar habis masa jabatannya bulan Oktober 2024, maka bisa saja nanti ketiga partai ini akan manut kepada arahan Presiden Joko Widodo sampai akhir masa jabatan Joko Widodo atau sampai selesai penghitungan suara pemilu. Namun yang namanya kepentingan politik tentu sangat dinamis. Bisa saja nanti ketika mereka ketiga partai ini, dua diantaranya misalnya tidak menjadi cawapresnya Prabowo, satu yang menjadi cawapresnya Prabowo, maka yang dua nanti bisa jadi akan hengkang mendukung capres yang lain. Demikian juga kalau nanti Gibran yang menjadi cawapresnya Prabowo, bisa jadi ketiga partai ini hengkang dari Prabowo. Kalau Presiden Jokowi dipandang oleh ketiga partai ini tidak punya kekuatan lagi untuk mengkerangkeng mereka. Sahabat BN, dukungan yang diberikan oleh tiga partai ini kepada Prabowo, kita melihat belum lagi permanen. Sewaktu-waktu bisa ungkai. Ini tak lebih dari apa yang terjadi pada KIB. KIB yang telah membuat semacam deklarasi dulunya seperti yang terjadi pada tiga partai mendukung Prabowo sekarang,
tiba-tiba sekarang kita melihat KIB memang telah cerai-berai. Tidak ada lagi sekarang ini KIB, kalau kita perhatikan lagi telah pecah-pecah. Akankah yang terjadi pada KIB tempoh hari terjadi lagi kepada Koalisi Indonesia Raya yang disebut juga oleh Effendi Ghazali, Koalisi Indonesia Raya Bersatu ini akan mengalami nasib yang sama dengan KIB tempoh hari? Wallahu alam. Namun yang jelas kita melihat sekarang ini akibat dari bergesernya dukungan Golkar, PAN dan PKB ke Prabowo, kelihatannya memang nasib Ganjar Pranowo dan PDIP semakin menyedihkan. Bagaimana dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang capresnya adalah Anies Baswedan? Kita melihat sekarang ini koalisi yang didukung 3 partai ini memang tidak melibatkan diri kepada persoalan yang terjadi pada Koalisi Indonesia Raya dan PDIP yang ada sekarang. Tidak ada tampaknya pengaruh negatifnya kepada Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Namun demikian, sekarang ini memang kita melihat rakyat sangat menanti-nantikan secepatnya Koalisi Perubahan untuk Persatuan mendeklarasikan cawapresnya Anies Baswedan. Sebab bukan tidak mungkin apabila diulur-ulur lagi mendeklarasikan cawapres Anies Baswedan, dikhawatirkan nanti akan menimbulkan banyak spekulasi yang efeknya nanti akan berpengaruh kepada soliditas Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Sebab sekarang ini kita bisa mengatakan dari ketiga koalisi yang ada sekarang ini, Koalisi Indonesia Raya atau Koalisi Pendukung dan Pengusung Prabowo Subianto, Koalisi Pendukung dan Pengusung Ganjar, Koalisi Pendukung dan Pengusung Anies, yang paling solid tampaknya sekarang adalah Koalisi Pendukung Anies. Soliditasnya dari akar rumput sampai ke DPP masing-masing partai itu sangat-sangat solid jika dibandingkan dengan soliditas pada partai-partai pendukung dan pengusung Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Partai yang mendukung Anies Baswedan tampaknya soliditasnya mulai dari akar rumput sampai ke tingkat DPP. Sedangkan koalisi pendukung Prabowo Subianto, terutama untuk Partai Golkar dan PAN, bisa kita melihatnya sangat rapuh di bawahnya, di akar rumputnya, dan hanya yang solid mungkin mendukung Prabowo Subianto kalangan elit dari Partai Golkar dan Partai PAN di DPP-nya.
Tetapi di bawahnya cenderung kelihatannya soliditasnya kepada Anies Baswedan. Demikian pula kalau kita lihat partai pendukung Ganjar Pranowo, partai pendukung Ganjar Pranowo yang solid dari bawah ke atas tampaknya PDIP. Sedangkan P3 kalau kita perhatikan elitnya memang di DPP mendukung Ganjar, tetapi kadernya di akar rumput cenderung mendukung Anies Baswedan. Kita lihat saja ke depan apa yang bakal terjadi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu